Sampai di mana tuh saya lupa. Nah, yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, jadi satu dilindungi, yang kedua kemudian disejahterakan, yang ketiga dicerdaskan. Ya kan? Gitu. Dan mencerdaskan itu apa? Kan gitu pertanyaannya sekarang. Nah, ini menyangkut tentang bagaimana meningkatkan kemampuan pengetahuan bangsa Indonesia, mencerdaskan. Ada pertanyaan yang sering saya sampaikan di dalam berbagai kesempatan. Kenapa kalimatnya mencerdaskan kehidupan bangsa? Kenapa bukan memintarkan kehidupan bangsa? Kenapa bukan memandaikan kehidupan bangsa? Karena ada kalimat, ada kata pintar, ada pepandai, ada cerdas. Kenapa yang dipilih cerdas? Ini penting. Orang kan sering itu kan persoalan semantik. Oh tidak, ini persoalan filosofis kalau untuk saya. Karena pilihan kata itu menunjukkan maksud sebetulnya. Jadi nggak boleh kemudian kita menganggap bahwa itu menjadi setara gitu. Nggak setara. Antara pintar, pandai dan cerdas itu tidak sama. Gitu. Nah kalau saya memaknainya sederhana sebetulnya. Pintar itu intelijensia, itu pintar. Setiap orang tidak intelijensianya tidak sama. Ukuran intelijensia itu IQ. Sederhana saja lah. Jadi intelijensia. Itu kepintaran. Itu soal pintar. Nah pandai itu soal penguasaan keilmuan. Jadi kalau dulu kita pandai matematik, pandai akuntansi, pandai menjahit, pandai itu kemampuan penguasaan keahlian dan pengetahuan. Sehingga bahasanya ada pandai besi, Pak. Pandai besi, bukan pintar besi, bukan cerdas besi. Ini cerdas ini. Ini bukan pandai nih. Pernyataan tadi cerdas, bukan pernyataan pintar. Nah, iya, pandai besi betul. Jadi pandai adalah penguasaan tentang keilmuan, skill keilmuan. Nah, cerdas adalah orang yang mampu memadukan antara kepintarannya dan kepandaiannya untuk mengoptimalkan potensi dirinya dengan menggunakan potensi yang ada di sekelilingnya untuk menjawab masalah dirinya dan itu baru orang cerdas. Jadi dia mampu mengkombinasikan ini. Kepintaran ada beberapa variabel di situ. Kepintarannya, kepandaiannya, potensi dirinya, potensi lingkungannya. Dia ramu itu untuk menjawab persoalan. Masalah dirinya dan masalah di lingkungannya. Nah, tinggal besaran lingkungan itu seperti apa cakupannya, soal lain. Itu orang cerdas. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa tadi harus ditempatkan dalam proses bagaimana manusia Indonesia seperti itu. Jadi bukan soal tingginya tingkat pendidikan mau sampai S7 gitu, bukan itu gitu. Karena itu baru hanya bicara tentang kepandaian, tentang penguasaan keilmuan. Tapi kalau kemudian dia punya keilmuan dengan tingkat keahlian yang ditunjukkan dengan jenjang akademiknya, tapi dia tidak mampu menggunakan tadi intelijensianya, kepintarannya, dan keilmuan tadi, kepandainya, penguasaan keilmuannya untuk menjawab tadi, yang nggak ada gunanya. Dia tidak cerdas. Jadi jangan terkecoh, mau gelarnya profesor, doktor panjang segala macam, kalau dia pintar untuk dirinya sendiri dan tidak punya tidak untuk kepentingan bahkan bangsa dan negara, ya dia bukan orang cerdas. Dia pandai. Dia pandai saja, tapi tidak cerdas. Nah, jangan terkecoh dengan orang-orang yang pandai dan tidak cerdas ini gitu. Dan itu membuktikan gitu kan. 70 tahun kita merdeka. Begitu banyak tadi kaum pandai tadi bertambah. Tapi kenapa kemudian persoalan negeri ini tidak kunjung selesai, bahkan kemudian semakin buruk? Itu indikator. Bukan soal bahwa hari ini sebelum merdeka sarjana kita cuma sekian, setelah ke 70 tahun maka sarjana kita sekian, S1 sekian, S2 sekian, S3 sekian. Tapi tidak serta-merta kita menjadi bangsa yang cerdas. Bukan. Kalau cerdas, dia mampu menyelesaikan persoalannya hari ini. Bukan menggantungkan kehidupan bangsa ini kepada
bangsa lain. Karena tadi potensi yang ada di dalam wilayahnya udah luar biasa. Berarti impor makanan nggak cocok sih. Itu, nah itu ketidakcerdasan. Ya kan? Tikus itu tidak akan mati kok di lumbung padi kok. Iya. Tikus itu. Tikus. Nah kita mati loh. Di negeri yang semakmur ini mati kok. Miskin kok. Jadi udah ada dua yang kita kalahkan, keledai dan tikus. Ya, keledai kita kalahkan karena keledai 2 kali, kita 3 kali. Ya, kan? Nah, tikus tidak mati di lumbung padi, kita mati di negeri yang semakmur. Dahsyat kan? Artinya betapa hinanya kita sebagai manusia Indonesia. Jadi jangan bangga gitu. Kenapa ya? Karena tadi kita lupa tentang guidance ya, tentang bagaimana kita harus bertanah, berbangsa dan bernegara tadi. Lupa bahwa kita harus kembali kepada preambul tadi. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu gitu. Bukan banyaknya sekolah berserak di mana-mana, bukan itu. Dan pendidikan dijadikan bisnis. Apalagi hari ini kemudian pendidikan jadi industri, jadi industri. Ya kan? Manusia ya seperti komoditas akhirnya. Jadi ketika dia lulus di satu jenjang pendidikan ya bahasanya kan, dia siap masuk ke pasar tenaga kerja. Iya, ya pasar tenaga kerja komoditis ya. Jadi komoditi, manusia jadi komoditi. Makanya istilah yang digunakan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia, sumber daya alam sama kan jadinya. Sumber keuangan. Sumber keuangan gitu. Jadi diterusin nggak? Kok makin lama makin banyak yang kita gagal gitu loh. Saya jadi miris gitu mau nerusin ini kok jadi. Ya, terusin aja ya biar selesai. Nah yang keempat adalah melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kembali ke kemerdekaan tadi yang di awal. Ya, ikut susah di dalam ketertiban dunia. Agar dunia itu tertib. Kalau bahasa Inggrisnya order. Kalau kacau itu disorder namanya. Kekacauan itu. Ya, agar tertib. Jadi kita ikut. Kenapa kita harus ikut? Kembali ke alinea kedua. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya ini menjadi tugas kita untuk juga soal dunia. Karena kita menjadi warga dunia. Dan kita punya kewajiban untuk ikut menjaga ketertiban dunia. Tapi berdasarkan kemerdekaan tadi. Bukan kemudian atas dasar hebat angkatan perangnya, semua dikuasai, armadanya ditaruh di sana-sini, mau armada ke-7, ya armada ke-6, ke-5, ke-1 gitu kan. Itu bukan menjaga ketertiban dunia itu. Ya, itu seolah-olah menjaga ketertiban dunia, tapi tidak berdasarkan kemerdekaan. Nah, karena mereka seolah jadi polisi dunia kan. Ya, kalau polisi kan kerjanya nertipin kan gitu. Tapi masalahnya yang mereka lakukan tidak berdasarkan kemerdekaan. Gitu. Kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi pendekatannya bukan pendekatan security approach ya, dalam pengertian penggelaran pasukan, kemudian nyerang ke sana, nyerang ke sini gitu kan. Itu bukan itu gitu. Jadi ketertiban dunia yang kita ingin lakukan supaya jelas nih perbandingannya gitu loh. Saya bukan ingin mengatakan yang itu jelek. Itu nggak pantas dicontoh, bukan jelek ya gitu. Itu tidak pantas dicontoh oleh kita karena kita bukan mereka gitu. Itu baik. Mereka baik untuk mereka tapi ya. Jadi perbandingan ini perlu saya ketengahkan untuk kita mendapatkan gambaran yang utuh bahwa kita tidak akan mau menjadi seperti mereka. Arti ketertiban dunia yang kita ingin lakukan bukan dalam pengertian polisional gitu. Yang menempatkan armadanya di mana-mana untuk seakan-akan menjaga ketertiban dunia. Tapi tadi tidak berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Jadi jelas, ketertiban dunia berdasarkan 3 ini. Karena 3 ini yang tidak mereka gunakan sebagai dasar. Apakah hal ini juga yang kemudian mendasari Bung Karno mengadakan konferensi Asia Afrika, mengundang dari negara-negara lain kemudian berkumpul dalam satu solidaritas, lalu ada sebuah gerakan non-blok yang tercipta? Itu adalah wujud dari pelaksanaan itu. Karena sekali lagi saya ingatkan di dalam diskusi kita yang terdahulu, saya sudah ingatkan bahwa ketika itu ada suasana dunia terbelah menjadi 2 kekuatan besar, ya kan? Amerika Serikat dengan sekutunya yang tergabung di NATO, dan Uni Soviet dengan sekutunya yang tergabung di Pakta Warsawa, kan gitu. Ini kapitalisme, ini komunisme. Nah, di tengah itu lahir negara-negara baru yang baru merdeka. Gitu. Dan ini menjadi sasaran empuk untuk kemudian mereka menjadikan ini battlefield mereka. Karena mereka ingin menguasai dunia sama. Ini ingin menguasai dunia, ini menguasai dunia. Jadi semua, mereka berdua berebut. Contoh paling gampang saja misalnya. Contohnya paling gampang. Vietnam terbelah menjadi 2. Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Korea terbelah menjadi 2. Korea Utara, Korea Selatan. Korea Utara pro Uni Soviet, Korea Selatan pro Amerika. Vietnam Utara juga begitu. Itu adalah satu contoh bukti bagaimana mereka ingin menjadikan negara-negara itu adalah bagian dari kepentingan mereka. Maka atas dasar tadi, ikut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi. Maka Soekarno membuat KAA tadi, Konferensi Asia Afrika. Maka yang dihadirkan memang negara-negara yang relatif baru lahir, yang baru merdeka, agar tidak jadi mangsa dari kedua kekuatan besar itu. Ini yang kemudian menginspirasi apa yang disebut dengan gerakan non-blok. Tidak blok barat, tidak blok timur. Gerakan non-blok. Nah, ini adalah bagian dari tadi bagaimana menjalankan tugas amanat dari preambul Undang-Undang Dasar 45. Menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi bukan atas dasar kekuatan militer, serang sana serbu sini, nggak gitu. Itu preman namanya itu kan gitu. Nah, kita kan bukan preman gitu. Karena tadi kemuliaan tadi mulai dari alinea pertama itu kita harus baca itu, kemuliaan itu ada di sana. Kesadaran bahwa eksistensi kehadiran Indonesia itu karena kehendak Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meminta ciptaannya untuk saling menindas. Iya. Nggak ada cerita. Sungguh sangat mulia ya, pada artinya ketika dia sadar akan preambul ini. Iya. Dan kalau berbicara mengenai di alinea ketiga, poin ketiga tentang mencerdaskan, ada keterkaitannya juga dengan setiap manusia adalah pemimpin di muka bumi, yang dimana dia seorang pemimpin itu yang seharusnya cerdas gitu, bukan hanya pintar dan bukan hanya pandai. Iya. Iya. Jadi memang itu kan hakikatnya sederhana. Ini bukan sesuatu yang jadi luar biasa. Tidak. Artinya setiap manusia adalah pemimpin, itu adalah ketika dia mampu memanusiakan manusia lain. Ketika dia mampu menghargai ciptaan Tuhan yang lain. Itulah pemimpin sesungguhnya gitu. Maka dia bisa menjadi pemimpin juga atas dirinya sendiri karena itu. Bagaimana dia bisa memimpin dirinya sendiri? Karena dia tidak berlaku adil terhadap dirinya saja. Karena manusia yang seperti itu, dia adalah manusia yang adil. Karena dia adil dulu terhadap dirinya. Maka dia bisa bersikap adil terhadap yang lain. Gitu. Jadi hakikatnya saya sepakat bahwa ini bukan sesuatu yang kemudian dianggap altruis atau utopis gitu. Tidak, tetapi ini sesuatu yang memang harus dihadirkan untuk kembali bahwa segenap dari kita itu menyadari hari ini terjadi yang kemarin saya bilang tadi, ada satu krisis peradaban, ada satu krisis kemanusiaan yang luar biasa yang membuat kita kemudian tercerabut diri kita dari akar-akar nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Jadi sederhananya adalah
Ya kita harus kembali untuk menjadi manusia, itu saja kok. Jadi apa yang disampaikan di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 itu sekedar untuk mengingatkan kita tetap jadi manusia. Yang kemudian karena kita adalah orang Indonesia, ya tinggal di Indonesia, ya itu pegangannya gitu. Sebagai orang Indonesia itu pegangannya gitu. Jadi jelas bahwa tadi pertanyaan Kaspi itu di awal, apa sih tujuannya? Ya 4 itu. 4 itu. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut di dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan sosial. Ini kalau kita bicara dalam konteks Kasundaan, gitu kan, karena kita ada di wilayah Sunda. Ini sama dengan apa yang dimaksud dengan silih wangi. Silih asih, silih asuh, silih asa. Cuman dalam formulasi bahasa yang berbeda. Karena kalau bicara silih asih, silih asuh, silih asa kan, itu kemudian orang berpikir sederhana, ini kan punya orang Sunda. Tetapi di dalam nilai sama sebetulnya. Hakikatnya, esensinya sama dengan. Jadi nggak berbeda jauh. Ya kan tadi melindungi, itu kan sifat asih, sifat asuh. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu asa. Jadi ini memang lagi-lagi saya mengatakan ini tidak akan keluar dari pijakan nilai-nilai kita yang sudah ada sejak dulu. Hanya kemudian diformulasi lagi, diredefine gitu kan, diredefinisi lagi, kalimatnya dibentuk ulang lagi sesuai dengan kondisi zamannya gitu kan. Karena ada jiwa zaman di situ gitu. Nilainya tetap tapi ada jiwa zaman yang berubah di situ. Nah, ini hanya sekedar mengemas ulang untuk kemudian, tetapi esensinya sama dengan itu. Nah, seperti yang di Pela Gandong juga ya, Bang. Ya. Nah, masih Ambon kan? Iya. Dari Maluku kan masih? Iya. Nah, bagus. Saya sedih kalau kemudian anak muda dari sana sudah lupa dengan Pela Gandong. Karena itu esensinya juga adalah itu, sama gitu. Anda main ke Manado, Anda ketemu Mapalus gitu. Anda main ke Batak, Toba, ada Marsyurupan di sana. Gitu kan. Atau di Jawa ada namanya gugur gunung, sama hakikatnya itu. Jadi tugas Anda nanti selesai, masih kuliah kan, selesai kembali ke Ambon, Maluku sana, bangun lagi, Pela Gandong munculkan kembali sebagai nilai dasar di sana. Yang hari ini sudah tercabik-cabik karena kemarin kan tragedi Ambon itu kan. Dan itu kan juga kita tahu itu. Siapa yang bikin juga itu. Karena kalau masyarakatnya sendiri nggak ada itu. Itu karena ada kepentingan dari luar yang main untuk. Sama halnya dengan di Poso itu. Nah itu tadi. Itu kalau nggak kejam, bodoh dan gila itu yang bikin itu tuh kategorinya itu. Iyalah, kalau nggak itu dia nggak bisa melakukan kerusuhan Ambon, kerusuhan Poso. Itu kategorinya. Kalau nggak kejam, bodoh atau gila. Hanya orang-orang seperti itu yang bisa melakukan itu. Jadi kembali lagi tadi, saya setuju bahwa itu nilai-nilai yang ada. Gitu. Di bumi pertiwi ini, di persada Nusantara ini. Jadi bukan hal-hal yang kemudian baru. Jadi preambul ini bukan menghadirkan. Sekali lagi sering saya mengatakan, di preambul itu bukan menghadirkan kebenaran-kebenaran baru. Tetapi memunculkan kembali kebenaran-kebenaran lama dan itu dikemas ulang di dalam tubuh keindonesiaan. Jadi harusnya kalau kita kembali ke situ, ya kita kan kembali kepada kesejatian kita sebagai sebuah bangsa. Hari ini kita sudah tercerabut dari